Action. Kita sedang berada di negeri entah berantah. Kata orang di bulan puasa ini kalau sedang berdua-dua itu yang ketiganya setan. Setan. Eca, kita mau tahu, tolong dikasih tahu IG Eca, apa namanya? @Barbie. Oke, jangan lupa di follow IG-nya @BarbieEcha_. Oke, BarbieEcha. YouTube-nya? YouTube-nya Air Echa Bundo Virgin. Manajemen. Air Bundo Manajemen Trans TV. Oke. Echa Virginia, Bang. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya sedang berada di negeri entah berantah dengan seonggok perawan yang sangat cantik sekali. Namanya Echa Virgin. Seonggok, emang itu bunga pasir apa? Dengan segumpal Echa Virginia yang ada di sini. Gula kali ya, segumpal. Oke, Echa. Kegiatannya apa sekarang, Ca? Lagi syuting video klip. Video klip untuk lagu? Lagu Mina. Ya, kebetulan Echa ini juga jomblo. Iya, jomblo. Oke, kita akan membahas tentang orang-orang Minang yang menjadi raja di luar Sumatera Barat. Nah, Echa tahu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, sebelum video ini dimulai, mari di-subscribe dulu. Jangan lupa di-like, di-komen, tekan lonceng. Yang jempolnya ke bawah, losot. Berarti sedang marah sama saya. Ini dia video. 1. Raja Baginda Ali atau Raja Bagindo adalah seorang pangeran dari kerajaan Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia, disebut Pagaruyung. Baginda adalah seorang kehormatan Minangkabau untuk pangeran. Ia adalah pemimpin pemerintahan pembentuk di Sulu, Filipina, yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Sulu. Raja Baginda atau Raja Bagindo datang ke Sulu pada tahun 1390. Kedatangannya melanjutkan dakwah Islam yang telah dirintis oleh seorang ulama keturunan Arab, Karimul Makdum. Selain ke Sulu, Raja Bagindo juga mengembara ke Brunei, Sarawak, dan Sabah. Hingga akhir hayatnya, Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Sekitar tahun 1450, seorang Arab dari Johor yaitu Syarif ul Hasim Syed Abu Bakar tiba di Sulu. Ia kemudian menikah dengan putri Raja Bagindo. Setelah kematian Raja Bagindo, Abu Bakar melanjutkan pengislaman di wilayah ini pada tahun 1457. Menantunya itu memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan memakai gelar paduka Maulana Mahasari Syarif Sultan Hasim Abu Bakar. Gelar paduka adalah gelar setempat yang berarti tuan, sedangkan Mahasari bermaksud yang dipertuan. 2. Sultan Muhammad Shah atau Awang Alak Betatar, Kerajaan Brunei. Sultan Muhammad Shah lahir tahun 1363 dan meninggal tahun 1402. Ialah seorang raja Islam Brunei yang pertama. Ia sebelumnya bernama Awang Alak Betatar dengan gelar Sang Aji atau Raja. Ia menikah dengan seorang putri Johor, Putri Dayang Pinggai. Ia mewarisi Naubat, Nakara, Ganta, dan alamat dari Minangkabau, negeri Andalas. Muhammad Jamil Al-Sufri dalam bukunya Tersilah Brunei, The Early History of Brunei up to 1432 AD, menyebutkan bahwa dari silsilah Raja-Raja Brunei Darussalam diketahui bahwa pendiri kerajaan ini Awang Alak Betatar atau yang bergelar Sultan Muhammad Shah berasal dari Minangkabau. Selain itu, Raja-Raja Sarawak di Kalimantan Utara juga banyak yang berasal dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan informasi para bangsawan Sarawak yang ditemui Hamka pada tahun 1960. Kamardi Rais Datuk Panjang Simulie dalam bukunya Mesin Ketik Tua juga memberikan berita bahwa ketika James Brooke dirajakan di Sarawak, yang melantiknya adalah datuk-datuk asal Minangkabau. 3. Raja Sulaiman, raja pendiri kota Manila, Filipina. Saat ini Filipina dikenal sebagai negara di Asia Tenggara yang identik dengan Spanyol. Hal itu bukan tanpa alasan. Dilansir dari jpnn.com, negeri tetangga Indonesia ini merupakan bekas koloni bangsa Spanyol di masa lalu. Tak banyak yang tahu, Filipina sejatinya pernah dipimpin oleh putra asal Indonesia, Minangkabau, Raja Sulaiman namanya.
Sebelum bertemu bangsa Spanyol, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pemilik Filipina. Di sana ia telah meluncurkan agama Islam hingga ke pelosok negeri. Namun keberadaan peperangan besar dengan pihak kolonial Spanyol merubah wajah Filipina lebih besar-besaran yang bertahan hingga saat ini. 4. Raja Malewar I, Raja Negeri Sembilan Malaysia. Nama lengkapnya adalah Yang di-Pertuan Besar Sri Paduka Raja Tuanku Mahmud Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Raja Malewar memerintah dari tahun 1773 sampai 1795. Para pemukim Minangkabau sudah berdiam di Negeri Sembilan sejak abad ke-15. Pada awalnya mereka berada di bawah perlindungan Malaka dan kemudian Johor pada abad ke-18. Johor yang melemah tak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan dari serangan orang-orang Bugis. Karena itu para pemuka Negeri Sembilan meminta diberikan raja dari Pagaruyung untuk memerintah mereka. Raja Pagaruyung saat itu Sultan Abdul Jalil mengabulkan permohonan dan mengutus Raja Malewar untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. 5. Almarhum Tuanku Abdul Rahman, Yang di-Pertuan Agung pertama di Malaysia. Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad atau Tuanku Abdul Rahman, seorang raja berdarah Minangkabau, lahir 24 Agustus 1895 di Istana Seri Menanti Negeri Sembilan. Meninggal 1 April 1960 pada umur 64 tahun. Beliau adalah seorang raja atau sultan Malaysia pertama dengan gelar Yang di-Pertuan Agung Malaysia setelah kemerdekaan Malaysia dari kolonialis Inggris pada tahun 1957. Tuanku Abdul Rahman menjabat dari 31 Agustus 1957 hingga wafat pada 1 April 1960. 6. Daud Yusuf Ishak, Presiden Singapura pertama. Singapura merupakan salah satu negara paling maju dan makmur di dunia. Negara ini pun menjadi pusat kekuatan perekonomian dunia saat ini. Namun siapa mengira salah satu tokoh bangsa ini adalah orang keturunan Minangkabau, namanya Daud Yusuf Ishak. Daud Yusuf Ishak merupakan keturunan Datuk Jonathan, generasi keempat yang berasal dari Minangkabau. Keluarga Tun Daud Yusuf Ishak berasal dari Pagaruyung, Tanah Datar. Mereka mulai merantau ke daerah Malaya sejak tahun 1730 Masehi dan hijrah ke Singapura. Tun Daud Yusuf Ishak pernah memimpin negara paling maju di Asia Tenggara tersebut. Action. Oke, itu dia penjelasan beberapa orang yang pernah menguasai atau menjadi penguasa di daerah lain di luar Sumatera Barat, di negara lain malah. Nah, semoga tayangan kita ini menjadi penambah wawasan ya, Cah. Betul. Dan salam kompas selalu Minangkabau. Saksikan terus Oliva Channel.